Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, serta kalian masih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Namun, sebelum kita masuk ke materinya, kita akan sedikit mengulangi materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita minggu lalu sudah belajar mengenai komponen peta. Komponen peta ini ada 8, apa saja? Bisa kalian sebutkan atau bisa kalian lihat kembali di buku catatan kalian. Kemudian ada letak Indonesia secara astronomis, yakni 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu, apa keuntungan letak Indonesia secara astronomis ini? Coba bisa kalian lihat di buku catatan kalian lagi mengenai keuntungan dari letak Indonesia secara astronomis. Selanjutnya, kita juga telah belajar mengenai letak Indonesia secara geografis, yakni Indonesia terletak di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Indonesia terletak di antara dua samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, secara geologis, Indonesia ini terletak di antara pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Pertemuan antara ketiga lempeng ini menyebabkan Indonesia berada di jalur titik pertemuan yang menyebabkan Indonesia itu memiliki banyak gunung api. Sedangkan keuntungan Indonesia secara geografis adalah Indonesia berada di jalur perdagangan strategis dunia. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua adalah potensi kemaritiman di Indonesia. Namun, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kita juga perlu tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Cukup sederhana, bukan? Mari kita pelajari materinya satu persatu. Silakan dibuka di buku paket kalian dari halaman 22 sampai halaman 37. Dipersiapkan dulu sebelum kita mulai masuk ke materi. Pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam itu apa sih, Bu? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di muka bumi. Potensi sumber daya alam di Indonesia ini dapat dilihat dalam beragam bentuk. Ada air, ada udara, ada tanah atau batuan, ada juga hutan, dan ada juga sumber daya tambang. Mari kita cermati satu-satu, dimulai dari sumber daya. Potensi sumber daya hutan di Indonesia. Luas hutan di Indonesia ini mencapai 99,6 juta hektar atau setara dengan 52,3% dari seluruh wilayah Indonesia. Sangat luas sekali, bukan? Hutan di Indonesia ini mayoritas terdapat di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan juga Jawa. Hutan ini sangat berfungsi atau fungsi utamanya adalah menyimpan kekayaan berupa flora dan fauna. Hutan di Indonesia ini adalah hutan tropis. Kenapa sih, Bu? Hutan di Indonesia ini kok hutan tropis?
Kita ingat materi pada pertemuan sebelumnya bahwa salah satu keuntungan dari letak Indonesia secara astronomis adalah beriklim tropis. Karena Indonesia itu beriklim tropis, maka Indonesia memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan kemudian mengakibatkan Indonesia itu memiliki tanah yang subur dan juga hutan yang sangat lebat, disebut juga dengan hutan tropis. Hasil hutan di Indonesia ini sangat beragam, bisa berupa buah-buahan, obat-obatan, dan juga kayu-kayuan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kayu-kayuan yang ada di hutan Indonesia. Secara umum, jenis-jenis kayu itu sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kayu keruing. Kayu keruing ini dihasilkan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian ada kayu meranti. Kayu meranti ini masih sama, juga dihasilkan di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kita lanjut ya. Kemudian ada kayu agatis, masih sama dengan dua kayu yang tadi, dihasilkan mayoritas di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian ada kayu jati. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kayu jati. Kayu jati ini banyak dihasilkan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Di Yogyakarta, di daerah kita tuh juga ada, tetapi memang tidak sebanyak yang ada di Jawa Tengah. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada rotan. Rotan ini banyak juga dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya ada kayu cendana. Cendana ini dihasilkan di satu wilayah saja, yakni di Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir adalah kayu rasamala. Rasamala ini banyak ditemukan di daerah Jawa Barat. Bisa dipahami ya, ada kelima contoh kayu yang dihasilkan di hutan Indonesia. Yang terakhir ada akasia. Akasia ini masih sama, masih dihasilkan di Jawa Barat juga. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke fungsi hutan. Hutan ini sangat-sangat banyak fungsinya. Salah satunya adalah menyimpan air hujan. Air hujan ini kemudian dialirkan ke sungai atau ke danau, sehingga pada musim kemarau, wilayah di sekitar hutan itu tidak kekeringan. Yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna. Diingat-ingat ya, flora itu adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Hutan ini merupakan tempat utama bagi flora dan fauna untuk tinggal dan bagi fauna untuk berkembang biak serta mencari makan. Fungsi yang ketiga yakni mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan agar tidak langsung jatuh ke tanah dan kemudian mengikis tanah-tanah tersebut. Jadi, dengan adanya hutan, pohon-pohon besar yang ada di hutan itu akan mencengkeram tanah. Nah, dengan demikian, air itu tidak akan menggerus tanah yang ada di hutan. Ketika air itu tergerus sedikit demi sedikit, itu disebut dengan erosi. Namun, jika tergerus sangat banyak, dan itu dapat menyebabkan tanah longsor. Kemudian, hutan ini fungsi utamanya yang lain adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi kita itu terkendali. Hutan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar hutan. Misalnya nih, masyarakat di sekitar hutan itu mengambil ranting-ranting kayu sebagai kayu bakar, atau menebang beberapa kayu untuk membuat bangunan. Selain itu, masyarakat juga mengambil beberapa tumbuhan untuk dijadikan obat. Bisa dipahami ya kelima fungsi hutan yang sudah kita pelajari ini.
Selanjutnya, hutan hujan tropis itu rentan akan adanya kerusakan. Kerusakan-kerusakan hutan itu seperti apa sih, Bu? Coba kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini tentu saja akan merusak sebagian dari wilayah hutan. Selain itu juga akan memusnahkan flora dan juga akan mematikan fauna atau hewan-hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Yang kedua, adanya banjir. Ketika pohon-pohon itu ditebangi secara liar, maka hutan kehilangan cengkeraman untuk tanah sehingga ketika terjadi hujan deras, maka otomatis wilayah hutan akan tergenang oleh air dan menjadi banjir. Yang ketiga adalah ancaman pembalakan liar atau ancaman penebangan liar. Jadi, di luar sana itu terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mereka itu menebangi hutan secara liar, kemudian menjual kayu-kayunya dengan harga yang murah, dan itu sangat mengancam populasi tanaman di hutan kita. Yang terakhir adalah ancaman kepunahan bagi flora dan fauna. Ketika hutan kita ditebangi, terjadi kebakaran hutan, maka itu sangat mengancam kelestarian dari fauna atau hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Lama-kelamaan, hewan-hewan itu akan kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan tempat untuk mencari makan, kehilangan tempat untuk berkembang biak, sehingga mereka bisa punah. Inilah yang terjadi di hutan kita, berupa kebakaran, banjir, pembalakan liar, dan ancaman dari kepunahan flora dan fauna. Untuk itu, kita perlu menjaga hutan kita agar tetap lestari, agar keseimbangan bumi kita terkendali. Bu, mengapa kita harus menyelamatkan hutan kita? Karena itu tadi, hutan merupakan tempat atau rumah bagi flora dan fauna. Ketika flora itu nantinya punah, Indonesia akan kehilangan flora yang dapat berguna untuk obat-obatan, untuk bahan-bahan penelitian, dan lain sebagainya. Apalagi ketika fauna yang punah. Fauna itu akan punah jika kehilangan tempat untuk mencari makan, tempat tinggalnya terusik, dan mereka kesulitan untuk berkembang biak. Nah, sangat menyedihkan bukan apabila fauna yang biasa kita lihat di kebun binatang seperti gajah, kemudian ada badak bercula satu, ada orang hutan, itu nantinya akan punah. Makanya kita harus jaga bumi kita, jaga hutan kita dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak hutan. Selanjutnya kita masuk ke potensi sumber daya tambang. Bu, potensi sumber daya tambang itu apa? Kita pelajari satu-satu, mulai dari tambang minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Di layar kalian sudah ada gambar, itu adalah tambang minyak bumi lepas pantai. Jadi tambang minyak buminya ada di tengah lautan. Biasanya minyak bumi ini dan gas alam itu saling berdekatan tambangnya. Ketika ada minyak bumi, kemungkinan juga ada gas alam yang terdapat di daerah tersebut. Fungsi dari minyak bumi sendiri yang pertama untuk keperluan industri. Sebagai bahan baku pabrik. Pabrik itu mesin-mesinnya akan berjalan jika menggunakan minyak bumi. Kemudian sebagai bahan bakar transportasi kalian. Motor orang tua kalian, mobil orang tua kalian, truk orang tua kalian. Tidak akan berjalan tanpa adanya bensin yang merupakan olahan dari minyak bumi. Dan yang ketiga, gasnya, Bu. Bisa dibuat apa contohnya? Gasnya bisa dibuat untuk memasak. Ini untuk keperluan rumah tangga. Sudah jelas ya mengenai potensi sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati, kemudian mengendap selama jutaan tahun.
Berbeda dengan minyak bumi, kalau minyak bumi itu dari hewan-hewan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Nah, ini adalah contoh gambar pertambangan batu bara. Batu bara itu digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan, misalnya untuk pembangkit listrik ataupun untuk keperluan industri. Di gambar di layar kalian itu sudah ada batu bara untuk keperluan pembangkit listrik. Batu bara ini ada dihasilkan di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Pertambangan batu bara di Kalimantan itu ada di Kalimantan Timur dan Samarinda. Kemudian yang di Sumatera ada di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Kemudian ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit ini sangat bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Nah, contoh bauksit ini tambangnya ada di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, ini ada gambar pasir besi. Pasir besi itu untuk apa, Bu? Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Tambangnya ada di daerah Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Cilacap, pegunungan di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku yang ada di Kalimantan Selatan. Lanjut ya. Selanjutnya adalah pertambangan emas. Pertambangan emas yang sangat terkenal di Indonesia itu yang terbesar pula ada di Freeport, Papua. Mari kita lihat sama-sama seperti apa sih Freeport di Papua itu. Ini adalah gambar dari pertambangan Freeport di Papua. Pertambangannya luasnya sudah sangat luas kemudian dan sangat cekung atau sangat dalam karena ini sudah puluhan tahun dimanfaatkan untuk pertambangan baik emas maupun tembaga. Ini adalah kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional di pertambangan di Freeport, Papua untuk menambang emas. Dan itu adalah gambar, kedua gambar yang ada di bawah adalah gambar kawasan Freeport juga. Pertambangan emas di Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah, tapi yang utama ada di Papua, yakni di Freeport, kemudian di Kalimantan Barat, di Aceh, di Sulawesi Utara, di Riau, dan di Bengkulu. Selanjutnya kita berpindah belajar mengenai potensi kemaritiman di Indonesia. Indonesia itu memiliki laut yang sangat luas. 2/3 dari luas Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi, merupakan wilayah lautan. Sumber daya atau kekayaan laut di Indonesia, contohnya adalah minyak bumi, yakni pertambangan minyak bumi lepas pantai, kemudian ada terumbu karang, ada budidaya atau perikanan, dan yang terakhir adalah hutan bakau atau hutan mangrove. Keempat ini adalah contoh kekayaan laut di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah perikanan. Sumber daya perikanan tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian. Mungkin kalian di rumah memiliki kolam ikan, atau ayah kalian memiliki kolam ikan. Itu kalian sudah tidak asing lagi dengan perikanan. Laut Indonesia ini memiliki potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu sendiri merupakan potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk meregenerasi kembali. Jadi, jumlah ikan yang ditangkap itu tidak mengurangi populasi ikan, karena yang ditangkap yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil. Potensi ikan di Indonesia dibagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah bagian barat dan bagian timur.
Di bagian barat, rata-rata ikan yang ditemukan adalah ikan palagis kecil-kecil. Sedangkan di wilayah timur, contohnya di wilayah Papua dan sekitarnya, ikan-ikan hasil tangkapannya berupa cakalang dan tuna. Yang ada di gambar kalian itu adalah ikan palagis kecil di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah ikan tuna yang dihasilkan di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, perikanan di Indonesia juga ada budidaya tambak. Budidaya tambak ini banyak terdapat di kawasan pantai utara Jawa dengan komoditas berupa ikan bandeng dan udang. Nah, gambar yang sebelah kiri itu tambak udang, kemudian sebelah kanan adalah proses pemanenan ikan bandeng. Kemudian ada illegal fishing. Bu, illegal fishing itu apa? Illegal fishing adalah praktik pencurian ikan oleh nelayan yang bukan berasal dari Indonesia. Jadi nelayan-nelayan dari negara lain. Praktik pencurian ikan atau illegal fishing ini banyak terjadi di Laut Arafuru atau di dekat Papua. Kenapa ada di sana? Karena ikan-ikan di daerah Arafuru itu sangat banyak dan wilayahnya sangat luas, jadi bisa tidak terpantau oleh tentara-tentara Indonesia. Ke hutan mangrove. Bu, hutan mangrove itu apa sih? Hutan mangrove itu disebut juga dengan hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau ini adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi, ketika terjadi pasang, maka hutan bakau ini akan tergenang air. Dan apabila sedang surut, maka hutan bakau ini tidak tergenang air. Luasnya juga lumayan luas, yakni 3 juta hektar yang tersebar di sepanjang 95 km pesisir Indonesia. Hutan bakau memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan bakau adalah tempat hidup binatang laut, baik untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Jadi, di akar bakaunya itu banyak ikan-ikan kecil yang berlindung, mencari makan, dan juga berkembang biak. Diingat-ingat, fungsi ekologis berkaitan dengan tempat hidup hewan-hewan atau biota laut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis ini berupa nilai ekonomis dari kayu atau makhluk hidup yang tumbuh di sekitar hutan mangrove. Fungsi ekonomis ini dapat berupa orang-orang mengambil kayu bakau untuk dijual, dibuat kerajinan, dan lain sebagainya. Kemudian ikan-ikannya dipancing kemudian dimakan, atau ikan-ikannya ditangkap kemudian dijual, kan menghasilkan uang. Itu disebut dengan fungsi ekonomis. Yang ketiga, dibuat kawasan wisata hutan mangrove. Nah, itu kan nanti pengelolanya mendapatkan uang. Nah, itu juga disebut sebagai fungsi ekonomis. Artinya, fungsi ekonomis itu fungsi yang dapat mendatangkan uang atau mendatangkan keuntungan bagi orang-orang yang mengelola atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Di mana sajakah hutan bakau? Ada di Sumatera, Kalimantan, selatan Papua, pantai utara Jawa, dan ada juga di daerah pesisir Sulawesi. Selanjutnya masuk ke bahasan terakhir kita pada hari ini, yakni terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia itu luasnya mencapai 284,3 ribu km persegi, atau setara dengan 18% terumbu karang yang ada di dunia ini. Terumbu karang itu merupakan batuan sedimen kapur yang ada di laut, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang Indonesia merupakan potensi sumber daya laut yang tertinggi di dunia. Selanjutnya, kekayaan terumbu karang di Indonesia ini mencakup
2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Jadi wilayah Indonesia itu terumbu karangnya sangat luas. Tidak hanya luas tetapi juga sangat lengkap akan biota laut atau hewan-hewan laut yang ada di dalamnya. Mengapa terumbu karang itu banyak ditemukan di wilayah Indonesia? Bu Guru sudah menjelaskan tadi bahwa Indonesia itu merupakan daerah yang beriklim tropis, sehingga suhu perairan di Indonesia itu relatif hangat, sehingga baik untuk pertumbuhan terumbu karang. Suhu perairan laut yang cocok untuk hidup terumbu karang itu antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Kalau suhunya di bawah 21 atau di atas 29, maka terumbu karang itu tidak dapat hidup atau tidak baik untuk hidup. Selanjutnya, terumbu karang itu dapat hidup dalam kondisi air yang jernih namun dangkal. Dan yang ketiga, wilayahnya harus memiliki kadar salinitas atau kandungan garam yang tinggi. Ada juga informasi untuk kalian bahwa di Indonesia ini memiliki salah satu taman nasional yang berisi tentang terumbu karang atau hewan-hewan laut kecil yang ada di terumbu karang itu. Namanya adalah Taman Nasional Bunaken atau Bunaken Marine Park. Kalian bisa cari-cari di internet secantik apa, sebagus apa Bunaken itu, atau kalian ingin pergi ke sana ketika kalian sudah dewasa nanti. Oke, selesai sudah pembelajaran pada pertemuan ini. Sekarang silahkan kalian tuliskan kesimpulan materi pada hari ini di buku catatan kalian. Jangan lupa untuk membuat kesimpulan dan membuat ringkasan setiap pertemuan, karena suatu saat nanti atau nanti ketika ada pengumuman dari sekolah, buku kalian atau buku catatan kalian itu akan dikumpulkan. Terima kasih, sekian pada pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian dalam belajar. Salam undur diri dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.